Beliau itu adalah sosok pemimpin yang visioner ya. Itu bisa kita lihat dari bagaimana beliau mendelegasikan perintah dan wewenang kepada bawahannya. Kesan saya juga bahwa beliau itu adalah sosok yang punya naluri seni yang baik ya. Dan beliau itu sudah mengaplikasikannya. Mungkin kita bisa lihat desain-desain bangunan ya yang ada di Yayan Parepare, semuanya itu betul-betul mewakili bahwa di Yayan Parepare itu adalah lembaga yang moderasi beragama. Bisa dilihat dari struktur bangunan itu. Sangat berterima kasih ya kepada kepemimpinan beliau selama ini sebagai atasan kami, sebagai rektor Yayan Parepare, dan sebagai orang tua ya, sebagai guru. Saya sebagai kepala perpustakaan Yayan Parepare mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kepemimpinan Dr. Ahmad Sultra Rustan MSc. Alhamdulillah tidak serasa kepemimpinan rektor sampai tidak terasa akan berakhir beberapa hari lagi. Mungkin kalau saya boleh memberikan komentar tentang beliau, yang pertama kalau menurut saya beliau seorang pimpinan yang visioner, kemudian pekerja keras, kemudian punya visi yang jelas dan mengayomi kepada yang menjadi bawahannya, terutama saya sendiri sangat merasakan hal itu. Dan satu hal yang sangat saya apresiasi, itu sangat saya puji dari beliau adalah komitmennya terhadap waktu. Saya belajar berdisiplin waktu dari beliau, bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan selalu terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, sehingga tidak ada kegiatan lain yang harus berkorban disebabkan karena terambil waktunya oleh kegiatan yang sebelumnya. Saya kira itu adalah hal yang sangat luar biasa, yang saya sangat terasakan selama bekerja sama dengan beliau. Saya kira itu kalau menurut saya ya secara pribadi. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Yayan Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan MSc, atas dedikasinya dan pengabdiannya telah memimpin kampus Yayan Parepare. Saya sangat mengapresiasi atas pengelolaan manajemen yang diterapkan di Yayan Parepare dengan slogan SIS, yaitu sabar, ikhlas, dan senyum. Yang kedua, saya sangat apresiasi atas kerja keras beliau dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Yayan Parepare. Saya sangat mengapresiasi manajerial yang dilakukan oleh beliau, karena saya melihat bagaimana memberikan atau menempatkan seseorang berdasarkan job deskripsi, sehingga sinergitas dalam Yayan Parepare ini bisa tercipta dan terbangun secara baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak Rektor Yayan Parepare, Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan MSc. Semoga ini menjadi pegangan bagi sivitas akademika Yayan Parepare. Mewakili teman-teman di unit teknologi informasi dan pangkalan data Yayan Parepare, kami mengucapkan
apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, MSc, atas dukungan dan support selama ini terhadap unit teknologi informasi dan pangkalan data dan teman-teman seluruh staf serta pimpinan di unit kami. Sejak tahun 2010 ketika awal sebelum bahkan unit teknologi informasi dan pangkalan data ada, Pak Rektor YAIN Parepare sangat mensupport, bahkan beliaulah yang mengkoordinir pertama kali upaya pengembangan dan transformasi digital di YAIN Parepare, sampai kemudian berkembang dan bertumbuh ke tahap sampai saat ini di mana hampir semua proses bisnis di YAIN Parepare sudah berhasil kita transformasi ke online serta transformasi digital. Luar biasa dukungan dari Bapak Rektor YAIN Parepare selama ini. Tanpa support beliau baik dalam hal moral maupun dalam kebijakan, hampir mustahil YAIN Parepare bisa melakukan transformasi digital ke tahap yang saat ini, bisa mengefisiensikan, kemudian mengefektifkan semua aktivitas dan layanan yang ada di YAIN Parepare. Sekali lagi saya selaku pimpinan unit pelaksana teknis teknologi informasi dan pangkalan data YAIN Parepare mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan support dari Bapak Rektor YAIN Parepare. Bagi saya, Pak Rektor atau Pak Dr. Ahmad Sultra Rustan adalah sosok pemimpin yang visioner ya. Beliau punya banyak obsesi, beliau punya banyak impian, tentu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya bagaimana kampus YAIN Parepare itu menjadi lebih maju, menjadi lebih dikenal, dan tidak hanya kemudian beliau punya obsesi, tapi beliau juga adalah seorang yang bisa men-trigger ya, bisa bagaimana memicu atau mengarahkan obsesi-obsesinya itu menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan. Dan itu kita bisa lihat dari adanya semangat beliau untuk mengawal apa yang menjadi impian beliau. Selain itu, bagi saya beliau juga adalah seorang komunikator yang ulung, terutama dalam konteks bagaimana kemudian impian-impian tadi itu dikomunikasikan terutama kepada pihak-pihak yang kemudian dianggap mampu untuk mengakselerasi atau mensupport keinginan-keinginan beliau. Tentu apa yang kemudian menjadi kontribusi beliau bagi lembaga ini belum bisa juga dikatakan sempurna, namun setidaknya dari apa yang beliau berikan ke kampus ini dalam 2 periode kepemimpinan beliau, itu saya kira cukup untuk menjadi roadmap ya, atau peta jalan tentang bagaimana kira-kira arah yang akan atau yang harus diambil oleh kampus YAIN Parepare ke depan supaya bisa menjadi maju dan bersaing. Salah satu legasi yang mungkin bisa dianggap paling besar atau paling penting dari beliau ketika di akhir kepemimpinan beliau bersama dengan para stakeholder, bersama dengan seluruh keluarga besar YAIN Parepare berhasil mengeluarkan atau menetapkan rencana strategis YAIN Parepare sampai tahun 2045, dan ini menurut saya bisa menjadi bagian dari apresiasi kita sebagai
baik sebagai dosen maupun pendidik, jadi supaya warisan beliau dalam bentuk Renstra ini bisa kita kemudian kawal secara bersama. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, telah menjadi sosok pemimpin yang inspiratif, sosok pemimpin yang kemudian mampu memberikan perubahan yang saya kira sangat positif dan signifikan terhadap lembaga yang kita cintai ini. Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kepemimpinan Bapak Rektor dalam mengembangkan IAIN Parepare. Saya melihat selama kepemimpinan Bapak, IAIN Parepare ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Di antara yang terkesan dari sosok seorang Bapak Dr. Ahmad Sultan Rustan adalah orang yang berkinerja tinggi, memiliki ide yang responsif terhadap perkembangan masa depan, moderat, ya, bahkan bukan moderat dalam keagamaan saja, tetapi moderat dalam kepemimpinan, tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain, tetapi lebih pada atau berdasar pada kinerja. Terima kasih. Insya Allah cita-cita Bapak akan kami teruskan dan kami tingkatkan. Yang terkesan bagi saya terhadap kepemimpinan Bapak Rektor IAIN Parepare, misalnya kinerja, bahwa di dalam kepemimpinannya di IAIN itu yang ditonjolkan oleh Bapak Rektor selama ini adalah kinerja dosen dan kinerja kita semua yang berada dalam institusi IAIN Parepare. Itu yang sangat ditonjolkan. Jadi beliau tidak melihat dari latar belakang organisasi, lebih-lebih kekeluargaan, tapi dia berprinsip bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum, dalam hadis Nabi, walakin yanzuru ila a'malikum. Bapak dosen dalam kepemimpinannya sangat menekankan namanya kode etik dosen dan kode etik mahasiswa. Bapak Rektor sangat menekankan namanya moderasi beragama. Dakwah itu ditekankan di dalam Islam Nusantara, bukan berarti bahwa Islam itu harus dirubah, tetapi Islam dalam arti berbasis dari penyebaran Islam seperti yang dilakukan oleh para wali di Jawa dahulu. Selamat bekerja Bapak Rektor. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kesempatan. Terima kasih Pak Rektor, jazakumullah khairan katsiran. Bapak Rektor kita itu Bapak Dr. Ahmad Sultan Rustan MSI. Kalau menurut saya ya, adalah seorang pemimpin yang visioner dan juga seorang pemimpin yang smart. Pak Dr. Ahmad itu, Pak Rektor kita itu seorang yang strong ya, strong dalam arti dia itu disiplin, sangat-sangat disiplin, dan dia orangnya on time ya. Salah satu contoh ketika kita ada rapat, kalau misalnya jam 8, Bapak selalu mengatakan bahwa saya diundang sesuai dengan undangan peserta. Jadi kalau undangan peserta jam 8, Bapak juga diundang jam 8. Nah, ya awalnya mungkin kita waktu masih stand Parepare terbiasa santai, nah kita sering terlambat. Nah pasti kita dari pejabat atau kita dari peserta, kalau ada undangan-undangan rapat atau undangan acara, ya pasti malu-malu dong kalau sudah ada Pak Rektor ada di dalam. Nah dari situ kita juga mulai disiplin. Kenapa? Karena Pak Rektor kita ini memang orangnya sangat disiplin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor kita yang telah betul-betul bekerja keras untuk pengembangan IAIN Parepare ini, dari Stein Parepare kemudian menjadi IAIN Parepare, dan ada lagi satu cita-citanya Bapak menjadikan IAIN Parepare ini menjadi Universitas Sains Islam di Indonesia. Ya, terima kasih Pak atas segala kerja kerasnya untuk mengembangkan instansi kami yaitu IAIN Parepare. Dan saya kira cita-cita Bapak, keinginan Bapak, insya Allah akan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin atau calon-calon rektor yang akan datang. Saya Muhammad Kamal Subair, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Pada kesempatan ini
ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan MSI, yang telah memberikan amanah kepada kami untuk memimpin fakultas yang baru ini. Saya banyak belajar dari beliau, kepemimpinan beliau sangat memberi inspirasi dan memberikan semangat untuk berkinerja yang terbaik bagi lembaga ini. Beliau sangat tegas tetapi sangat bijaksana pula, sehingga ini memberikan pelajaran ataupun contoh yang baik bagi kami di YAIN Parepare. Selamat kepada Bapak Rektor atas kepemimpinan selama 2 periode ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin di YAIN Parepare ke depan. Pak Rektor itu ya, kalau kita amati sejak pelantikan, saya itu dilantik 2019 ya. Iya, saya amati perjalanan selama beliau jadi rektor. Di pertama beliau itu termasuk pemimpin yang mencintai bawahannya ya, dan berkeinginan mendorong bawahan itu untuk senantiasa mengembangkan diri, memacu diri untuk lebih profesional begitu. Buktinya itu yang bisa kita tunjuk bahwa beliau termasuk pemimpin yang mencintai dan mendorong bawahannya. Kita ini yang sudah pangkat seperti saya yang sudah didorong di percepatan guru besar. Hanya memang ya kita tadi kesulitan terbit jurnal bereputasi itu menjadi syarat. Tapi kalau dorongan dari Pak itu cukup luar biasa. Sejak 2 tahun lalu sudah diberi bantuan tanpa apa-apa ya. Bukti lain bahwa mereka mendorong bawahan itu untuk maju. Dari banyak karyawan kita yang tenaga administrasi itu yang punya potensi akademik itu didorong untuk mengembangkan keilmuan, didorong untuk lebih kuliah, sehingga ujung-ujungnya dia didorong untuk beralih kepada dosen. Itu bukti bahwa beliau sangat ingin agar bawahan ini punya pengembangan diri begitu. Yang kedua, ya beliau itu termasuklah partner kerja atau pimpinan yang punya visi, punya komitmen yang tegas. Yang punya komitmen tinggi begitu ya. Beliau itu kalau kita, ini contoh yang kita bisa kemukakan sebagai pimpinan yang visioner. Beliau itu sebagai rektor yang menggagas peralihan YAIN menjadi Universitas Sains Islam Indonesia. Itu tidak gampang itu merumuskan ide-ide begitu lalu dia sosialisasikan ya, dia rumuskan. Nah, bukti bahwa dia punya komitmen begitu tinggi. Ini sudah di akhir jabatan beliau, tinggal beberapa hari lagi tak? Dia masih semangat itu mendorong teman-teman, mendorong peralihan YAIN menjadi Universitas Sains Islam. Saya kira itu adalah bukti kecintaan beliau kepada lembaga kita ini yang kita cintai, dan bukti kecintaan beliau sebagai pimpinan yang ini yang punya komitmen tinggi. Jadi kalau saya ya paling tidak itu beliau memiliki 2 hal ya, seperti dalam pandangan orang Bugis itu bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai bawahannya dan dicintai oleh bawahannya. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak pernah putus-putusnya memikirkan kebaikan bawahannya dan kebaikan lembaganya. Saya kira 2 kriteria itu dimiliki oleh Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor telah mengabdikan diri dan kita sama-sama satu periode. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.